kita ketemu lagi di malam ketiga. Kita 3 hari khusus bicara mengenai kanker karena begitu banyak sekarang penderita kanker. Hari pertama, cancer is horrible. Kemarin kita bahas 7 deadly cancers. Dan hari ini pola hidup sehat untuk mencegah kanker. Kalau bisa mencegah kanker, pasti penyakit lain juga bisa dicegah. Jadi sebenarnya pola hidup sehat untuk mencegah segala macam penyakit. Pertanyaan, dapatkah kanker dicegah? Banyak orang pada waktu dia menderita kanker, dia pikir, aduh memang gennya jelek. Atau mungkin dia bilang, ya kurang beruntung, ya, atau alasan yang lain. Tetapi perlu diketahui, kanker itu lebih banyak karena pola hidup. Genetik memegang peranan, tapi sebagian besar adalah pola hidup. Pola hidup itu termasuk cara kita hidup, cara kita makan, cara kita pikir, lingkungan juga di tempat kita hidup. You beat cancer by how you live, why you live, and in the manner in which you live. Sekali lagi, saya bicara di sini bukan kepada penderita kanker pada khususnya. Karena sebagian besar tidak menderita kanker. Tapi bagi Anda, apabila ada kanker, kita harus lawan. Fight. Fight. Kalau kita tidak fight, tidak bisa menang. Lawan. Apapun kata dokter, itu hanya kata dokter, bukan kata Tuhan. Yang memberi hidup adalah Tuhan. Saya mau berjuang, melawan bersama Tuhan. Pasti bisa, Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin. Ya. Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. Jadi memang kanker itu adalah penyakit yang dapat dicegah sebenarnya. Memerlukan perubahan pola hidup yang besar. Karena sekarang pola hidup kita semua sudah sangat melenceng. Jadi mau kembali pola hidup yang benar itu membutuhkan usaha besar juga. Di lingkungan yang kita hidup sekarang sepertinya aneh orang-orang makan es krim. Kalau kita tidak makan es krim aneh. Ya, jadi kita sebenarnya tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena semua sudah membaur campur aduk. Ya, walaupun katanya junk food tidak sehat, tetapi masa sih lu gini aja gak makan, gak apa-apa kali. Ya, jadi sepertinya kita berlaku aneh kalau kita tidak ikut-ikutan, follow the crowd. Kita harus swim against the current. Swim against the current itu yang paling sulit. Tetapi di dalam dunia ini, mayoritas itu yang betul atau yang salah? Yang salah. Jalan luas menuju ke binasaan. Menuju ke keselamatan, jalan sempit. Yang ikut banyak apa sedikit? Lebih sedikit. Ya, jadi jangan kecil hati. Selama pola hidup itu memang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus yakini dan jalankan. Unhealthy lifestyle and taking good health for granted. Jadi dengan pola hidup yang tidak sehat dan juga kita meremehkan kesehatan. Ini yang kita kurang menghargai kesehatan, kan kita pikir, gak apa-apa, saya makan tiap hari, makan french fries, makan sosis, gak ada masalah tuh, saya gak sakit. Jadi kita terlalu remeh. Saya pernah bilang waktu itu, memang kita tidak langsung sakit karena Tuhan
menciptakan tubuh kita sangat luar biasa. Enggak langsung sakit. Makan sesuatu yang kotor yang ada apa? Diare. Keluar kan? Kalau memang lebih parah lagi, muntaber. Keluar dari atas dan bawah. Supaya buang itu. Kotoran yang masuk sehingga tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga kalau kita makan makanan yang mengandung yang zat-zat kimia yang tubuh tidak butuhkan, tubuh tidak simpan di dalam tubuh, tetapi dia berusaha keluarkan melalui ginjal, melalui liver, melalui paru, melalui kulit, melalui pernafasan. Tetapi kalau sudah berlebih-lebihan, itu yang bikin kita sakit. Banyak dari kebiasaan kita yang kita bentuk hari ini bisa mempengaruhi kita untuk beresiko menderita kanker di kemudian hari. Banyak sekali lagi orang bilang, gak apa-apa lah, jangan terlebay misalnya, jangan ekstrim ya. Bukan masalah itu. Kita tidak tahu, kita lagi menanam bibit penyakit. Jadi kita punya pola hidup sekarang menentukan nantinya kita sakit apa. Contoh pola hidup, merokok. Semua orang tahu merokok, tapi rokok masih laku. Ya, sudah dibilang menyebabkan kanker. Tetap orang masih merokok. Alkohol contohnya menyebabkan kanker, tetap orang masih minum alkohol. Dan karena pola makan yang tidak baik, kalori tinggi, akhirnya banyak orang yang kegemukan. Kegemukan resiko tinggi juga kanker. Dan polusi menyebabkan kanker. Ya, banyak sekali pola hidup kita, pola makan kita, pola pikir kita itu mempengaruhi penyakit kita. Dan at least katanya setengah dari kanker prostat, kolorektal, breast, gallbladder, sama endometrial adalah disebabkan oleh makanan secara direct. Kita lihat colorectal cancer 70% disebabkan oleh makanan. Yang kemarin kita sudah bahas, makanan zaman sekarang sangat minim serat. Dan juga pankreas, kanker pankreas yang mematikan 50% karena diet, prostat, gallbladder, endometrial, dan breast cancer. Mulai dari diet dan kanker. Dikatakan sekarang hubungan antara makanan hewani dengan banyak penyakit itu sudah disupport oleh penelitian-penelitian. Seperti bahayanya merokok dengan hubungannya dengan penyakit kanker paru. Pada waktu rokok dulu belum diketahui bisa menyebabkan kanker, orang ya gak ada masalah. Tapi belakangan setelah tahu, orang mulai menghindari, tetap masih banyak orang yang merokok. Nah sekarang daging, orang bilang gak apa-apa perlu makan daging, protein tinggi. Tetapi penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa bahaya daging sama seperti bahaya rokok terhadap kanker. Meat is a new tobacco. Menyebabkan kanker ini semua. Tobacco, kanker ini, dan meat, kanker ini. Makin banyak research, scientific research yang membuktikan. You wouldn't let your child smoke. Katanya, like smoking, eating meat increases the risk of heart disease and cancer. Tetapi walaupun kita tahu ini, tetapi kita kasih anak kita makan daging karena kita takut kurang gizi. Ya, kita sekali lagi follow the crowd. Red meat meningkatkan resiko kanker. Dan juga high red meat consumption, 7 or more servings a week. Endometriosis, resiko kanker endometriosis 80-100% lebih tinggi. Kalau tinggi makan fresh food sama veggie turun.
13 or more servings a week. Dan kita lihat lagi, meat. Any meat, apa saja daging hewan, cost lives. Promote intolerable suffering and disease, not only among animals, but also for many Americans by raising their risk of heart disease, diabetes, breast cancer, and early death. Why die before your time? Dan makanan yang diproses-proses. Ini resiko kanker pankreas. Makin banyak yang kita makan, makin tinggi resiko kanker pankreas. Kemarin kita sudah belajar penderita kanker pankreas usia rata-rata hidupnya setelah didiagnosa berapa bulan? 4 sampai 5 bulan. Hot dogs cause butt cancer, yaitu kanker kolorektal. Hot dog lagi dimakan enak kenyal-kenyal. Daging saja tidak sehat, apalagi hot dog. Daging sisa, daging yang ditambah dengan zat kimia bikin rasa enak di mulut. Children who eat more than 12 hot dogs per month have 9 times the normal risk of developing childhood leukemia. Leukemia itu adalah penyakit kanker umum pada anak-anak. Dengan gen yang sudah tidak baik, ditambah pola makan, terpicu lebih awal penyakitnya. Red meat is not the only problem. The consumption of chicken and fish is also linked to colon cancer. Oh, saya nggak makan daging merah, saya makan ayam dan ikan. Sekali lagi kita lihat lagi, ayam sekarang beda dengan ayam zaman dulu ya. They were all raised in the same manner and were photographed at the same age. Apa yang kita makan memang dagingnya rasanya empuk. Tapi itu bukan daging sehat. Dan kita lagi sakit katanya supaya cepat sembuh makan banyak ayam. Udah sakit tambah banyak lagi makan yang tidak sehat. Ya bagaimana bisa sembuh? Tidak bisa sembuh. Nah, kita yang kemarin saya sebut juga, arsenik kita makan. Arsenik itu dipakai untuk bikin kayu, bikin pestisida, herbisida dan sebagainya. Tetapi kita makan masuk melalui mana? Makanan ayam. Supaya lebih berat. Dagingnya. Dan dagingnya lebih bagus dilihat dan efisiensi dari pakannya ayam. Karena dengan makan sedikit dia bisa cepat besar. Siapa peternak yang gak mau? Nah masuklah ke tubuh kita. Kita sudah sakit masuk arsenik. Arsenik menyebabkan kanker. Si ayam belum kanker udah mati dia karena dipotong. Ya kita yang makan, kita yang mati. Ya. Nah FDA finally admits chicken meat contains cancer causing arsenic. FDA pun sudah mengakui. Dan kita bilang, waduh saya kan makan ayam kampung. Tetap ayam kampung makanannya adalah apa? Pelet pur. Sama. Ya cuman beda. Beda apa? Beda genetik aja. Satu lebih kecil, satu lebih gede. Dan ayam kampung pun bisa dapat antibiotik. Dan antibiotik dari seluruh yang dipakai di dunia ini 80% lari ke peternakan. Dan ujung-ujungnya lari kemana? Tubuh kita. Kita pikir kita tidak makan antibiotik, yang ada kita makan antibiotik. Sekali lagi bukannya tidak boleh makan daging. Kenapa sih sampai begini? Bukan. Ya apabila saudara-saudara merasa susah hidupnya tanpa makan daging, makanlah sebulan sekali. Ya kalau nggak bisa sebulan 2 kali. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Nawar lagi maksimal seminggu 2 kali. Ya tapi untuk start nantinya harus dikurangi. Oke kalau gitu makan ikan aja dah. Ikan sehat. Kita lihat ini
farm salmon, ini wild salmon. Farm salmon good for our oceans, good for whales. Farm salmon not good for whales. Farm salmon itu tidak sehat karena makanannya. Salmon yang dagingnya tidak pink dibikin pink. Dan lemak tinggi, ini garis-garis semua ini lemak. Dan ini adalah bedanya, stripes of fat visible on farm salmon, no stripes of fat visible on wild salmon. Dan bukan bilang salmon wild juga sehat karena sekarang laut juga sudah tercemar. Dan ada pestisida, POP, PCB, merkuri, dioksin semua. Dan orang hamil dilarang makan farm salmon. Jadi sekali lagi keputusan di tangan siapa? Kita. Karena beli pakai uang kita, mulut juga mulut kita. Nanti sakit juga kita yang sakit. Kalau sehat kita yang sehat. Jadi pilihan di tangan sendiri. Nah, fried foods. Udah makanannya dagingnya tidak sehat, ikannya, ayamnya dibakar lagi, digoreng lagi. Menghasilkan radikal bebas dan akrilamid. Itu adalah karsinogenik, yaitu menyebabkan kanker. Kita makan hanya untuk memanjakan selera. Kita makan bukan untuk kebutuhan tubuh seperti orang belanja sekarang. Kalau belanja, wah diskon beli. Oh bisa nyicil beli. Butuh nggak? Nggak butuh. Kita pun makan, wah enak ya Pak di sana restoran baru, rame ya kata orang enak, makan. Jadi kita sekarang makan pun rekreasi, bukan untuk kebutuhan tubuh. Itu masalah besar. Nah, avoid grilling and frying foods karena cancer-causing compounds are produced when animal products are grilled or fried. Chemicals form when fat drips off the meat into the flames. Itu bikin kanker, tapi itu yang bikin wangi dari bakar-bakaran. Ya, try to replace grilling and frying with baking, steaming, or boiling. Ya, oke. Sugar feeds cancer cells. Gula lagi. Sekarang konsumsi gula makin meningkat. Di dunia konsumen gula tertinggi adalah Australia. Ya, Indonesia juga termasuk tinggi. Sugar feeds cancer, accelerates aging. Orang yang doyan makan manis cepat tua kulitnya. Ya, cepat tua. Dan cepat apa? Mati. Karena penyakit, bukan hanya penyakit gula. Tetapi yang parahnya cancer. Karena kekebalan tubuh dibikin rendah. Karena orang yang banyak makan gula melumpuhkan kemampuan sel darah putih untuk fight bakteri. Untuk dia sebagai immune system. Ya, jadi hindarilah. Bukan gak boleh makan gula dikit. Aduh nanti saya sakit. Tidak. Kurangi dikit. Bagi Anda yang suka, kurangi. Suicide by sugar. Ya. Confirms that cancer feeds on sugar. The white death. Jadi ini semua. Ini gak ada nutrisinya. Manis, zat kimia, preservatif, pewarna, essence. Kenapa harus kita makan? Coba bertanya, kenapa kita harus makan? Kita bisa ganti bikin kue ulang tahun yang sehat. Ya berkali-kali kita ajarkan di CMC. Sama tampangnya. Rasanya tidak kalah. Manisnya alami. Belum lagi orang suka makan tepung putih ini semua. Ya ini semua tidak ada nutrisi. Ini yang bikin tubuh asam. Tidak sehat. Ya tidak sehat. Mulai sekarang learn to say no. Learn to say no. Bukan langsung no. Learn to say no. Kalau bukan sekarang learn, kapan? Tunggu sudah sakit. Terlambat. Ya? Oke.
Ingat, setiap kali kita makan, ingat kata-kata ini. Ya, feeding disease or fighting it. Ya, every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it. Saya makan, bikin sakit saya tambah parah atau kasih makan penyakit saya, atau saya mau melawan penyakit saya. Pilihan di tangan sendiri. Jadi cancer prevention diet. Bagi yang menderita kanker, biasanya kami sarankan jus terus. Bukan berarti seratnya nggak penting, sangat penting. Tapi orang sakit itu karena nutrisinya sangat kurang sehingga keadaan tubuhnya lemah, imunnya lemah, makanya harus dihantam dengan nutrisi. Salah satu hantamnya yaitu di jus. Saya selalu kasih contoh, kalau misalnya kita butuh nutrisi dari 5 kilo wortel, tidak mungkin kita makan 5 kilo wortel. Kita jus, kita tinggal minum. Seratnya dari mana? Tetap kita makan nasi pecah kulit. Kita tetap makan sayur, makan salad, makan beans, seeds, nuts, itu semua ada serat. Ya, cukup. Jadi wortel ada salah satu base untuk penderita kanker. Harus ini. Kalau sudah kuning tangannya, jangan takut. Itu tidak keracunan. Stop dulu. Sampai nanti hilang, lanjutkan. Kale, spinach, ini juga bagus untuk fight cancer. Ya. Dan beets, semua orang kanker harus ada makan ini dan juga makan beets untuk jus. Dia bisa mengecilkan tumor karena beta cyanin. Dan juga cruciferous vegetables, yaitu kubis-kubisan. Itu pun sangat bagus untuk penderita kanker, termasuk kembang kol yang putih pun bisa dijus contohnya. Dan turmeric, ini juga sangat bagus kalau Anda kepingin minuman yang lebih bervariasi, bisa ditambah jahe sedikit dan jeruk, jadi makanan yang enak. Kalau nggak dicampur dengan yang tradisional, asam gula kunyit asam. Nah, asam Jawa itu pun ada obat. Minumlah. Minum. Ya, kita juga minum jus-jusan warna hijau. Orange, hijau, merah, ya. Dan makan 80% raw untuk sayuran. Dan juga bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu bagus. Terus buah-buahan, buah lokal. Ya, buah lokal yang bervitamin C tinggi, makan. Dan selalu masukkan biji pepaya untuk dimakan. Dan fiber ini penting untuk fight cancer. Ya. Nah, sekarang kita kurang nuts, seeds, and grains yang utuh. Ini semua ada nutrisi. Salah satu contohnya adalah magnesium yang tubuh udah sangat kekurangan, membantu melawan kanker. Dan juga tetap makan minyak, pakai rempah-rempah untuk diolah, dimasak. Foods that heal. Sekali lagi, setiap kita makan, every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it. Ya, satu piring, pola makan kita harus ingat. Ada grains, protein, polong-polongan, vegetables, fruits. Grains ini termasuk seeds, nuts, ya. Dan setelah itu minum 2,5 sampai 3 liter air putih. Kemudian olahraga. Kalau mau sehat, gak ada tawar-tawar, harus olahraga. Bagi yang sakit, yang lemah, jangan paksa. Malah tambah parah. Dan bagi orang kanker, itu banyak yang workaholic, suka kerja malam. Graveyard shift malam. Jangan ambil kerjaan yang shift malam. Anda menjual kesehatan. Selalu saya bilang mending jual ginjalnya 1 langsung dapat duit. Daripada kerja malam lembur, duitnya cuma dikumpulin doang, ya gak dapat langsung banyak.
Tapi itu bercanda ya, bukan jual ginjal. Dan tidur harus cukup. Orang yang kurangnya tidur resiko tinggi kanker. Karena tidak ada repairment dari sel tubuh. Sehingga tubuh lemah. Dan sel kanker adalah sel yang DNA-nya rusak. Yang tidak diperbaiki mungkin karena makanannya tidak baik, pola pikirannya yang stres dan kurang istirahat. Tidur cepat, bangun cepat, ya. Dan juga workaholic, ciri-ciri orang kanker. Kerja terlalu keras. Ada orang kerja work for money. Uang dikejar enggak bisa ketemu, enggak dapat. Ya, ada juga orang yang kerja karena dia perfeksionis. Ada orang yang kerja mau pengakuan. Ya, tetapi kita harus atur pola kerja kita. Manage stress, ya. Manage stress kita kalau yang sudah bertuhan ke gereja harusnya tidak ada stres. Ada sangat sedikit kalau Anda sudah ke gereja masih juga stres. Artinya Anda tidak praktekkan apa yang Anda ketahui. Dan ini sangat benar. Ya. Dan slow down. Orang yang cancer biasanya terlalu sibuk. Slow down. Ya. Dan juga attitude yang carefree attitude, not worrying too much. Juga ini salah satu apalagi setelah kita kena cancer. Gak usah dipikirin terus. Yang penting move on. Apa yang harus dilakukan. Keluar ya. Hirup udara segar. Udara cancer cell tidak suka hidup di tempat yang banyak oksigen. Jadi carilah nature, dapat banyak oksigen. Cancer cell-nya gak suka. Mati. Ya, jangan mengurung diri di dalam kamar. Dan juga personality orang cancer banyak yang melankolis dan introvert. Orang yang melankolis, introvert itu resiko kanker 15 kali dibandingkan dengan orang yang outgoing. Kalau Anda terlalu melankolis, terlalu introvert, belajar. Gak bisa langsung outgoing. Ya, tapi belajar. Cari teman yang suka ketawa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini God's prescription, punya obat. Tuhan yang bilang, tulang yang kering tidak bisa menghasilkan sel-sel darah. Salah satunya darah putih yang sebagai salah satu sel kekebalan tubuh. Bergaul, jangan di rumah terus. Bergaul ya. Karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Bergereja, ikut kegiatan. Ya jangan sibuk nggak ada habisnya. Ya harus bagi waktu. Slow down, relax, enjoy life. Tuhan mau kita nikmati hidup. Hewan menikmati hidup, bangun pagi jemur-jemur, santai, chatting-chatting sama temennya, bercanda sama mamanya, sama siapa. Kita bangun pagi sudah stres. Ngurusin anak makan. Terus harus ke kantor nanti terlambat. Dan di kantor udah banyak urusan, pulang lagi banyak urusan. Sabtu harus ke gereja, Minggu harus beresin rumah. Sampai sakit, gak pernah enjoy life. Akhirnya mati. Itu bukan hidup yang Tuhan ingin kita lalui. Nikmati. Ya, nikmati hidup. Take it easy. Jangan semua dianggap serius. Ada yang harus serius. Ada yang take it easy. Go outside. Smile a lot. And love a lot. Selalu mempunyai hati yang bersyukur. Orang yang bersyukur selalu bahagia. Bahagia adalah resep sehat. Ya,
Dan ingat, kalau kita menderita kanker, God is bigger than cancer. Jangan karena kanker kita ketimpa. Ya, kita harus tahu Tuhan bisa mengatasi masalah ini seberapa besar. Walaupun kita tahu secara teori, tetapi sekali lagi saya perhatikan prakteknya nggak bisa. Ya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. James 1 verse 1 to 3. Oke, sekali lagi kuncinya hanya satu diulang-ulang. New start. Di luar ada dikasih booklet, saya nggak tahu apakah sudah habis. Ya, mudah-mudahan masih cukup. Itu bisa dibaca. Dan kalau mau belajar lebih banyak lagi, ada di belakang booklet itu di Klub Sehat. Setiap hari Minggu ada seminar di Pluit jam 4 sore. Give your life a new start. Healthy life, ya. Healthy life yang bisa mencegah kanker. Dan berkat Tuhan bisa menyembuhkan kanker. God bless you. Thank you.